Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kero. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang abu. Kita sadari bahwa sebelum di alam modern ini, para petani waktu dulu itu sebelum di kemerdekaan ini, para petani melakukan kegiatan usaha tani yaitu dengan cara ekstensifikasi. Apa itu ekstensifikasi? Yaitu cara bertani atau berladang berpindah-pindah ke tempat lain, terus selalu begitu dengan cara membakar. Dengan cara membakar hutan. Kenapa dibakar? Karena tidak ada pupuk waktu itu. Pupuk itu mengandalkan dengan melakukan pembakaran. Pembakaran yang diharapkannya itu si pupuknya itu diandalkan abu. Karena abu di waktu dulu itu dipastikan itu pupuk utama. Kenapa demikian? Kita sadari bahwa dalam kesempatan ini dengan adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang secara kimia adalah bahwa abu itu mengandung fosfat atau sp36 atau fosfor dan mengandung kalium atau KCl, di mana fosfor itu adalah suatu pupuk atau suatu jenis kimia yang dapat menetralkan tanah. Kemudian KCl atau kalium itu dapat menguatkan dan mempercepat pertumbuhan daripada kinerja akar. Nah, oleh karena itu kita dalam kesempatan ini sekarang saya akan membahas tentang yaitu abu. Abu terdiri dari beberapa macam abu, dan kandungan unsur hara yang ada di abu itu tergantung dari jenis bakaran, tergantung dari jenis asal bakaran. Sebagai pengalaman saya adalah bahwa utama yang paling bagus itu adalah abu dari daun bambu. Yang kedua, abu dari pohon bambu. Tadi saya sebutkan bahwa unsur hara yang terkandung besar kecilnya yang ada dalam abu itu tergantung dari asal jenis barang atau jenis bahan abu yang dibakar. Kemudian yang ketiga itu dari bakaran rumput-rumput atau daun-daunan yang hijau. Kemudian yang keempat adalah abu yang dihasilkan dari kayu-kayuan atau dari. Ini saya melakukan yaitu pemberian pupuk atau pemberian abu yang kedua. Yang pertama sudah dilakukan itu 1 bulan yang lalu, kemudian sekarang seolah-olah yang terakhir dalam 1 tahun lah. Itu seperti kita ketahui ini akarnya itu cukup lumayan, akarnya itu cukup pesat, cepat pertumbuhannya. Ini ya memang kalau pakai abu itu cepat pertumbuhan akar, tapi cepat juga pertumbuhan bulu mata. Itu pemberian abu atau pemberian sisa-sisa bakaran atau sisa-sisa tanaman itu saya bakar dan kemudian jadikan pupuk, atau saya katakan bahwa abu itu dapat menyelamatkan unsur hara dan dapat menyelamatkan tanah. Yang paling bagus lagi apabila bahwa si abu itu banyak mengandung arang. Di mana arang-arang ini mempunyai kemampuan akan dapat menyimpan air lebih lama. Arang itu kemudian bisa mempertahankan atau bisa menghemat unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga tidak cepat tercuci, tidak cepat terkontaminasi oleh kimia tanah karena sudah netral dan dapat diamankan. Itu fungsi arang. Kemudian juga abu itu dapat mengendalikan hama, terutama cacing atau siput yang ada, cacing atau serangga-serangga yang ada dalam tanah. Kemudian bisa juga mengendalikan penyakit. Dan sebagai pengetahuan atau sebagai pengalaman daripada para petani bahwa abu dari daun bambu itu dapat mengendalikan penyakit
layu atau penyakit layu kuning pada tanaman jahe. Pada tanaman jahe ini sebenarnya bisa dikembalikan, namun ini juga ya masih bisa bertahan ini dalam jahe walaupun curah hujan ini cukup tinggi. Nah, ini terlihat ada pemberian yaitu abu, pemberian arang atau bubuk arang. Ini jahe masih mampu bertahan. Nah, ini tanaman jahe yang menggunakan arang. Ini ada sisa-sisa arang atau abu bambu. Kita jangan sepelekan abu atau pupuk daripada abu. Ini bakaran-bakaran atau sedang pembuatan abu dari daun bambu atau pohon bambu. Dan kita ketahui bahwa di dalam kesempatan ini kita para petani itu terpojok dengan harga pestisida yang cukup melambung, harga pupuk melambung. Oleh karena itu kita mari berdayakan sumber daya yang ada, seperti yaitu abu. Abu itu dapat menghemat pupuk dan dapat memperbaiki tanah, memperbaiki kimia tanah, dan dapat menghemat pupuk, di mana abu atau sisa-sisa abu atau arang-arang daripada tanaman ini dapat menghemat dan dapat mengamankan nutrisi yang ada di dalam tanah, dapat juga menghemat air. Nah, ini oleh karena itu para petani, mari kita berinovasi dengan pupuk atau dengan abu. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.